Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu. Karena ia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian. Sedangkan di Indonesia beda cerita. Di Indonesia malahan itu dibuat cerita, dikemas sebagai begitu indah, bahwa kita berziarah dengan makam itu bisa dapat karomah, itu bisa dapat mujizat. Wah, dan ujung-ujungnya apa? Salah-salah, kita syirik. Kita bukan berdoa kepada Allah, kita bukan berdoa kepada Tuhan, tapi kita berdoa kepada makam. Dan itu sangat dilarang. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, bersama saya Bang Ojan. Jadi saya akan mengangkat sebuah video. Sebenarnya video ini sudah lama, tapi saya pengen angkat lagi ya, karena saya sangat tertarik dengan apa yang ada di bahasan di dalam video ini. Dan untuk teman-teman, mari kita sama-sama simak video yang satu ini. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia. Dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu. Karena ia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. Ya, apa yang dibilang oleh Mbak itu ya sangat benar. Di Indonesia ini sangat banyak yang mengaku mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di Arab itu sama sekali tidak terdengar bahwa ada dan banyak yang mengaku dari keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu bisa terjadi? Sedangkan di Arab itu, ya, Nabi Muhammad SAW itu lahirnya di tanah Arab. Kenapa di Arab tidak ada, dan mungkin ada, tapi tidak banyak. Mungkin ada beberapa orang, dan itu mungkin jelas bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di Indonesia sangat banyak yang mengaku bahwa dia adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya, di Indonesia ini masyarakat kita itu
sangat mudah untuk dibodohi, sangat mudah untuk dimanfaati, sangat mudah untuk didoktrin. Ya. Jadi dari situlah kesempatan mereka untuk memanfaatkan kita. Mereka tinggal mengaku aja bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu sangat gampang dan sangat mudah. Mereka tinggal membuat kitab bahwa di dalam kitab itu adalah benar bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka buat di dalam kitab itu nasab-nasab mereka, garis keturunan mereka, dan sampai-sampai cerita-cerita leluhur mereka, dan sampailah ke Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah, yang membuat kitab itu adalah golongan mereka, bukan golongan ulama-ulama yang memang betul paham dengan atau ahli yang namanya ahli nasab. Bukan. Itu yang membuat kitab itu adalah golongan mereka. Ya, kalau misal gini, logikanya begini. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, ya, dan hasil dari yang kita lakukan, yang menilai itu siapa? Ya, orang lain. Tapi kalau yang kita mau menang sendiri, kita mau benar sendiri, ya, kita yang membuatnya, kita yang mengkoreksinya, dan kita yang membenarkannya sendiri. Karena kita ada tujuan. Ya. Dan itulah yang terjadi. Mereka membuat kitab dengan dalil bahwa ini benar, bahwa kami ada kitab, bahwa kami benar adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Untuk membodohi masyarakat kita. Karena masyarakat kita ini sangat mudah sekali percaya, apalagi yang berbau-bau dengan namanya leluhur. Karena apa? Masyarakat Indonesia itu sangat menghargai dan sangat menghormati leluhur dan nenek moyang. Jadi mereka membuat cerita-cerita. Mereka mengemas cerita-cerita leluhur mereka, bahwa leluhur mereka itu sangat hebat, leluhur mereka sangat orang yang sangat dikasihi oleh Allah, sampai-sampai ada leluhur mereka yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan ada juga leluhur mereka, ya, bisa mencegah orang masuk neraka. Hebat kan? Mereka membuat cerita seperti itu agar kita percaya, ya, bahwa ini berarti benar nih. Ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Karena orang ini hebat nih. Orang ini bisa menghidupkan orang mati, bisa mencegah orang masuk neraka. Itu. Dan pintarnya orang kita ini percaya aja. Ya karena apa? Karena memang kita dari dulu diajarkan, ya, yang namanya masalah mistis, yang masalah perdukunan, itu memang dari dulu kita itu sudah ditanamkan di kepala kita semenjak dari kecil, bahwa di situ ada dukun, di situ ada keramat, di situ ada rumah yang angker. Memang dari dulu kita itu ditanam yang harus percaya yang namanya dunia gaib. Dan itu dimanfaatkan oleh mereka. Ya, saya sudah habis kata-kata sebenarnya. Dan juga benar kata Mbak itu, bahwa kenapa makam-makam para habib ini yang mengakunya cucu Nabi Muhammad SAW ini,
dihias begitu indah, sampai-sampai di dalam ruangan itu ada AC loh. Sedangkan makam Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Malahan orang dilarang untuk berziarah, untuk berdoa di depan makam itu. Kenapa? Karena orang Arab itu tahu, ini kalau dibiarkan, bisa-bisa mereka musyrik, bisa-bisa mereka syirik. Sedangkan di Indonesia beda cerita. Di Indonesia malahan itu dibuat cerita, dikemas sebagai begitu indah, bahwa kita berziarah dengan makam itu bisa dapat karomah, itu bisa dapat mujizat. Wah, dan ujung-ujungnya apa? Salah-salah, kita syirik. Kita bukan berdoa kepada Allah, kita bukan berdoa kepada Tuhan, tapi kita berdoa kepada makam. Dan itu sangat dilarang. Jadi yang benar ini yang mana? Nah, masa yang katanya ulama, yang katanya cucu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita dengan jalan sesat? Jadi yang mana yang benar? Saya buka ya. Di tempat pemakaman itu adalah ladang uang mereka. Di situ putaran uang itu sangat banyak sekali. Bayangin, orang berziarah, satu orang berziarah, ya, dia bukan hanya berziarah, dia akan memasukkan uang, dia akan memberi ini itu. Dan bayangkan dikaliin berapa ratus, berapa ribu orang. Oke, kalau jelas, kalau uang itu dimanfaatkan untuk membangun masjid, untuk membantu orang yang susah, untuk membantu bencana, ini uangnya tidak jelas kemana. Jadi itu ladang mereka. Sampai-sampai apa yang terjadi? Banyak makam-makam palsu yang betul-betul dipalsukan oleh oknum-oknum mereka. Dan mengatasnamakan makam itu adalah makam dari Habib. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari uang. Itu ladang cuan mereka. Banyak kan makam-makam keramat. Mereka ganti dengan nama Habib. Apa tujuannya? Tujuannya mereka biar banyak orang berziarah, biar banyak orang menyetor duit. Astaga. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jangan mudah percaya. Jangan mudah untuk terbawa dengan framing dengan doktrin-doktrin dari mereka. Ingat ya, paling gampang itu mencari uang adalah dengan menjual agama. Jadi teman-teman harus hati-hati. Apalagi zaman sekarang, mencari uang itu sangat susah. Ya saya tahu, sekarang panggung mereka lama-lama mulai tipis, lama-lama mulai berkurang. Tapi jangan salah, sekarang ini mereka lagi selalu menyuarakan, selalu menyerukan untuk membela Palestina. Dan ujung-ujungnya apa? Tahu sendiri kan teman-teman, ujung-ujungnya apa? Saya bukannya mau suuzon, tapi kalau kita tarik benang ke belakang, ujung-ujungnya apa? Amplop. Dan itu sangat sering terjadi. Ada kiai yang dimintai amplop dengan jumlah uang yang
lumayan besar. Dan kalau diberi uang yang jumlah yang kecil, mereka marah loh. Jadi teman-teman jangan berhenti untuk mengingati saudara kita yang di luar sana. Jangan berhenti untuk merangkul saudara kita. Jangan berhenti untuk mengingatkan bahwa apa yang terjadi sekarang itu adalah itu adalah pembodohan. Apalagi mereka itu sangat berani untuk merubah sejarah. Sejarah kita dirubah-rubah, sejarah kita diganti dengan leluhur mereka. Dan itu adalah salah satu cara mereka untuk doktrin kita agar kita percaya kepada mereka. Jadi buat teman-teman, pokoknya jangan berhenti untuk mengingati saudara kita. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.